Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Guru Antes akan memberikan sedikit pemahaman tentang pengerjaan LK 2.4 PPG dalam jabatan tahun 2023. LK 2.4 ini adalah LK lembar evaluasi kelanjutan dari LK 2.3 pastinya, karena memang LK berkelanjutan ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Di LK 2.4 kita download di LMS itu ada 4 kolom ya Bapak Ibu. Yang pertama kolom metode, kemudian kebutuhan instrumen, yang ketiga rencana pengembangannya, lalu yang keempat hasilnya. Oke, kita fokus ke kolom nomor 1 terlebih dahulu, yaitu tentang metode evaluasinya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada observasi pembelajaran, yang kedua refleksi. Nah, kemudian yang berikutnya jika ada metode-metode evaluasi lainnya, ya silahkan Bapak Ibu tambahkan. Sekarang kami akan memberikan contoh dulu. Kita akan mencontohkan tentang observasi pembelajaran saja Bapak Ibu, karena ini pasti ada di RPP Bapak Ibu semua, pasti ada ya. Kemudian kolom yang kedua itu kebutuhan instrumennya, berarti ada lembar checklist observasinya. Kemudian ada pengembangan ya, pengembangan dari modul ajar atau RPP, bagian aktivitas dan asesmen dengan menambahkan kolom keterlaksanaan, ketidakterlaksanaan, serta kolom catatan. Berarti nanti kita tambahkan ya, tambahkan kolom terlaksana atau tidak, kemudian kita tambahkan kolom catatannya. Kemudian kolom yang keempat ini kan hasil ini, berarti link instrumennya. Berarti ini nanti lembar checklist observasi yang sudah Bapak Ibu buat nanti disatukan dengan rencana pengembangan yang ada di kolom 3 ini. Nanti keduanya disatukan, terus Bapak Ibu unggah di Google Drive ya. Kemudian linknya Bapak Ibu salin, pindahkan ke LK 2.4-nya. Nah, seperti itu prosesnya nanti Bapak Ibu ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke observasi pembelajaran. Nah, sebelum kita buat observasi, nah kita pahami dulu apa itu observasi. Observasi adalah observasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengamati dan memantau aktivitas pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan belajar. Tujuan dari observasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengajaran dan pembelajaran sebenarnya terjadi di kelas. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan area yang memerlukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Berarti ini terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Kami rasa Bapak Ibu juga sudah tahu semua ini ya. Kita hanya mengulang-ulang saja. Oke. Nah, setelah kita pahami apa itu observasi, maka di sini kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan kita observasikan di kelas kita. Nah, berikut adalah beberapa hal penting yang dapat diamati selama proses observasi pembelajaran. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, kondisional saja, disesuaikan dengan peserta didik Bapak Ibu dan lingkungan belajar sekolah Bapak Ibu semua, seperti itu ya. Misalnya yang pertama itu interaksi guru dan siswa. Nah, kalau kita jabarkan mungkin di situ ada cara guru berkomunikasi, kemudian cara guru memberikan instruksi, memberikan umpan balik, dan berinteraksi dengan siswa. Itu nanti kita akan buat di lembar checklist observasinya. Nah, mungkin ada juga nanti kita bikinkan partisipasi siswa, misalnya tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran, apakah mereka itu aktif dalam diskusi, dalam pembuatan tugas, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini ya, dan saya rasa ini selalu ada di RPP atau di perangkat ajar kita Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lembar checklistnya. Ini untuk kolom yang ketiga nih Bapak Ibu ya. Untuk kolom yang kedua Bapak Ibu. Tadi kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Oke. Kolom yang kedua itu ini contoh lembar checklist observasi pembelajarannya. Kita bikin dulu judul observasinya. Apa judulnya? Misalnya judul observasinya itu pembelajaran seni budaya di kelas 7 SMP Negeri 1 Jakarta misalnya. Oke. Kemudian buatkan tanggalnya, tanggal pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Kemudian waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus nama Bapak Ibu guru. Kemudian mata pelajarannya. Oke. Nah, di sini biasanya yang sering kita tinggalkan Bapak Ibu. Tujuan observasi itu jarang kita buat. Biasanya kita langsung saja ke poin observasinya. Nah, sebelum Bapak Ibu
membuat poin observasinya, sebaiknya Bapak Ibu bikin dulu tujuan observasinya. Misalnya di sini tujuan yang pertama, mengevaluasi metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Kedua, memantau partisipasi dan keterlibatan siswa dalam pengajaran. Ketiga, mengamati interaksi antara guru dan siswa. Dan selanjutnya, kondisional saja Bapak Ibu, ya, sesuai dengan sekolah Bapak Ibu semua. Oke, setelah kita bikin yang seperti ini, tujuan observasinya sudah, kemudian identitas observasinya sudah, lalu kita masuklah ke bentuk checklistnya seperti ini, ya. Sebenarnya kalau untuk formatnya tergantung kebiasaan Bapak Ibu ya. Kalau saya biasanya saya buatnya seperti ini ya. Observasi misalnya. Satu, saya akan mengobservasi tentang interaksi guru dan siswa. Nah, di situ saya buatlah poin-poinnya. Misalnya guru memberikan instruksi dengan jelas dan terstruktur. Ada atau tidak? Kalau ada checklist, kalau tidak usah checklist seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya partisipasi siswa. Nah, siswa aktif dalam diskusi dan aktivitas pembelajaran. Kalau sesuai nanti kita checklist, kalau tidak perlu kita checklist seperti itu. Nah, itu untuk kolom nomor 2 ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk kolom nomor 3 berarti kan kita harus yang namanya mengembangkan kan. Kita tambahkan saja nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu tambahkan nanti terlaksana atau tidak, kemudian ada catatannya. Oke? Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Bapak Ibu tidak usah perhatikan yang ini ya Bapak Ibu ya. Tidak usah perhatikan yang ini. Nanti Bapak Ibu bingung. Ini tidak usah diperhatikan ya. Bapak Ibu tambahkan saja kolom di sini terlaksana atau tidak, kemudian Bapak Ibu tambahkan catatannya. Itu untuk yang pengembangannya yang di kolom nomor 3. Oke Bapak Ibu fokus ke tambahan kolom saja seperti itu. Nah, ini untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian untuk asesmennya juga sama, ditambahkan seperti itu. Jika sudah nanti Bapak Ibu, nah jika sudah selesai, nah barulah keduanya itu digabungkan. Lembar checklistnya digabungkan dengan yang ini, kemudian baru Bapak Ibu unggah di Google Drive, lalu linknya sematkan di LK-nya seperti itu. Begitu juga untuk yang refleksi ataupun metode-metode lainnya yang Ibu gunakan dalam evaluasi pembelajaran yang ada di perangkat ajar Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, semoga sukses PPG-nya, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan sertifikat pendidik tahun ini, dan semoga pelaksanaannya tanpa halangan seperti itu, dan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi ini, kami ucapkan menyampaikan permohonan maaf kami, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan seperti itu. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.